Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang boleh kembali memperkenankan kita untuk menikmati hari yang baru di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk meninggalkan dan menanggalkan segala yang menghalangi kita untuk mengalami kemuliaan dan pengampunan-Nya. Kiranya hati kita terbuka, pikiran kita tenang, dan Roh Kudus menuntun kita untuk memahami kehendak Tuhan melalui renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberi kami nafas kehidupan hingga hari ini. Terima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, singkirkanlah segala kesombongan, kekerasan hati, dan kesibukan pikiran yang dapat menghalangi kami menerima suara-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi pengertian kami dan menuntun kami kepada pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraja pada hari ini Kamis 19 Februari 2026 terambil dari Yunus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan kutunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Tema Renungan Harian Toraja pada hari ini yaitu tinggalkan dan tanggalkan. Tampei sialendokkan nih. Di gunung, wajah Yesus bersinar dalam kemuliaan atau biasa disebut dengan transfigurasi. Beberapa hari kemudian, abu di dahi mengingatkan kita bahwa kita rapuh dan berdosa. Istilah ini biasa disebut dengan Rabu Abu. Keduanya baru saja kita rayakan. Sepertinya dua suasana yang berbeda, namun disitulah rahasianya. Kemuliaan Tuhan kita bukan hanya dalam bentuk cahaya mempesona di puncak gunung, tapi juga kasih yang turun menyentuh kehidupan, menempuh jalan salib untuk merengkuh kefanaan kita. Seperti pertobatan Niniwe, kita pun dipanggil menapaki jalan kemuliaan itu.
mengakui kegelapan, duduk dalam abu kefanaan untuk menuju hidup baru dalam kemurahan-Nya. Mereka percaya kepada Allah dan mengalami pertobatan menyeluruh dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung, yakni pada ayatnya yang kelima. Percaya kepada Allah bukan sekedar mengiyakan kebenaran pesan Tuhan atau berkata yes, tetapi sekaligus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Respon raja juga sangat menarik. Ia menanggalkan jubah kebesaran, mengenakan kain kabung, lalu duduk di dalam abu. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-6. Inilah spiritualitas atau pengosongan diri. Di dalam bahasa Yunani, kenosis. Jika kebesaran dan kemuliaan diri menghalangi kita untuk menerima anugerah Allah, tinggalkan dan tanggalkan itu. Melihat pertobatan yang sungguh dan menyeluruh, Allah membatalkan hukuman. Belas kasih-Nya begitu agung. Ya, karena Allah adalah kasih dan sumber kasih. Datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dalam pertobatan, membuat orang Niniwe, saudara, saya, dan kita semua dapat masuk dalam kemuliaan Allah yang mengampuni dan mengubahkan itu. Ya, kita perlu mengakui dosa kita, menanggalkan dan meninggalkannya untuk menerima pengampunan dan menghidupi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kemuliaan-Mu bukan hanya cahaya di puncak gunung, tetapi juga kasih yang turun menyentuh kehidupan kami yang rapuh. Ampuni kami jika selama ini kami masih mempertahankan kebesaran diri, ego, dan dosa yang seharusnya kami tinggalkan. Beri kami keberanian untuk mengakui kesalahan, menanggalkan yang lama, dan melangkah dalam hidup yang baru. Tuntun kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Biarlah dalam kerendahan hati kami mengalami pengampunan dan kemuliaan-Mu setiap hari. Kami serahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.